Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisana Sana akan menjelaskan mengenai perkembangan prosesor untuk memenuhi ujian akhir semester organisasi arsitektur komputer. Prosesor adalah komponen utama pada komputer dan smartphone yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Prosesor memegang peranan paling penting dalam sistem komputer karena prosesor melakukan manajemen arus data untuk menghindari terjadinya stak data dalam operasi komputer. Manajemen data yang dilakukan oleh prosesor menggunakan rumus perhitungan yang sangat kompleks dan akurat. Pengelolaan data yang dilakukan oleh prosesor dibantu media penyimpan sementara RAM, karena proses yang dilakukan prosesor sangat cepat. Fungsi prosesor. Komponen yang menyokong kinerja pemrosesan cepat prosesor adalah RAM. Kenapa harus disokong oleh RAM? Karena ruang penyimpanannya utama seperti hard disk tidak akan mampu melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh prosesor. Oleh karena itu, dibutuhkan RAM sebagai jembatan antara hard disk dan prosesor, sehingga data yang akan diproses oleh prosesor akan masuk ke RAM terlebih dahulu. Prosesor merupakan bagian sangat penting dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Nama prosesor komputer hanyalah sebuah mesin yang dungu yang tak bisa apa-apa. Prosesor yang kita pakai saat ini sudah sangat cepat sekali. Tentu saja untuk mencapai kecepatan sampai saat ini, prosesor tersebut mengalami perkembangan. Nah, berikut perkembangan prosesor mulai dari generasi 404 mikroprosesor yang dipakai pada mesin penghitung Bus-Yocom sampai dengan Intel Core Xeon. Perkembangan prosesor. Yang pertama ada mikroprosesor 4004-1971. Prosesor diawali pada tahun 1971 di mana Intel mengeluarkan prosesor utamanya yang dipakai media mesin perhitungan Buscom. Ini adalah penemuan yang memulai memasukkan sistem cerdas ke dalam mesin. Prosesor ini dinamakan mikroprosesor 4004. Yaitu chip Intel 4004 ini mengawali perkembangan CPU dengan melopori peletakan seluruh komponen mesin hitung alarm dalam suatu IC. Pada saat ini, IC mengerjakan satu tugas saja. Perkembangan prosesor. Yang kedua, mikroprosesor 8008-1972. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. MP ini adalah MP 8 bit pertama. MP ini juga didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Perkembangan prosesor yang ketiga itu mikroprosesor 8080 tahun 1974. Pada tahun 1974 ini, Intel kembali mengeluarkan MP terbaru dengan seri 8080. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari MP multi-voltage menjadi triple voltage, teknologi yang dipakai NMOS lebih cepat dari seri sebelumnya yang memakai teknologi PMOS. MP ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Pada saat ini, pengalaman memori sudah sampai 64 KB, kecepatan sampai 10 kali MP sebelumnya. Selanjutnya ada generasi pertama, prosesor 8088 dan 8086. Prosesor 8086 1978 merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar pada 1979. Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. Visi pertama 1981 mempunyai CPU 8088 ini, yaitu CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternal hanya 8 bit, yang memberikan kompetiban dengan perangkat keras yang ada. Selanjutnya generasi kedua, prosesor 80286. Prosesor ini memiliki kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. 286 menghasilkan kinerja lebih banyak tiap tick clock daripada 8088 atau 8086. Pada kecepatan awal 6 MHz, rujuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4.77 MHz. Belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC AT tahun 1984. Pembaruan ini yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada Protect
mode atau mode perlindungan atau mode kerja baru dengan 24 bit virtual address mode atau mode pengamatan virtual 24 bit yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Yang keenam, generasi 3 prosesor 80386DX. 80386 merupakan CPU 32 bit pertama dari tipe PC DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja secepat 386SX pertama. Walaupun menerapkan mode 32 bit, prosesor ini dapat mengamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengamatan yang lebih baik daripada 286. 38 ini bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 30 MHz. Belakangan, Cyrix dan AMD membuat clones atau tiruan-tiruan yang bekerja pada 40 MHz. 386 mengenalkan mode kerja baru di samping mode real dan Flowtech pada 286. Mode baru itu disebut Virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada generasi ketiga prosesor 80386SX. Chip ini merupakan chip yang tidak lengkap yang sangat terkenal dari 386DX. Prosesor ini mempunyai bus data eksternal 16 bit, berbeda dengan DX yang 32 bit. Juga SX ini hanya mempunyai jalur alamat 24, oleh karena itu prosesor ini hanya dapat mengalamati maksimum RAM 16 MB. Prosesor ini bukan 3086 yang sesungguhnya, tetapi motherboard yang lebih murah membuatnya sangat terkenal. Selanjutnya generasi 4 prosesor 8486DX. Nah, ini dikeluarkan pada tahun 1989, 10 April dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode RISC. Pada saat yang sama kecepatan bus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX ini merupakan chip 32 bit. Jadi sesuatu yang baru dalam 4086 ia menjadikan satu MET coprocessor atau prosesor membantu matematis sebelumnya atau MET coprocessor yang harus dipasang merupakan chip 387 yang terpisah. 486 juga mempunyai cache L18 KB. Selanjutnya prosesor 8486SX. Prosesor ini merupakan chip baru yang tidak lengkap atau MET coprocessor, hilangkan dibandingkan 486DX. Selanjutnya ada prosesor Cyrix 486SLC. Nah, Cyrix atau Texas Instruments telah membuat serangkaian chip 486SLC. Chip-chip ini tersebut menggunakan komponen perintah yang sama seperti 486DX dan bekerja secara internal 32 bit seperti DX, tetapi secara eksternal bekerja hanya pada 16 bit seperti 36SX. Oleh karena itu, chip-chip tersebut hanya menangani RAM 16 MB. Lagi pula hanya mempunyai cache internal 1 KB dan tidak ada mathematical atau coprocesornya. Chip-chip tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar dalam arsitekturnya jika dibandingkan dengan chip Intel. Yang ke-9 dan sama prosesor IBM 86SLC2. Nah, IBM ini mempunyai chip 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama SLC2 dan SLC3. Yang terakhir dikenal sebagai Blue Lightning atau chip-chip ini dapat dibandingkan dengan 486SX Intel karena tidak mempunyai mathematical coprocessor yang menjadi satu, tetapi mempunyai cache internal 16 KB dibandingkan dengan Intel yang mempunyai 8 KB. Yang mengurangi unjuk kerjanya ialah antarmuka bus dari chip 386. Selanjutnya ada prosesor generasi 5 Pentium klasik atau P5 4C. Chip ini perkembangan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium ini merupakan superskala yang berarti prosesornya dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor ini juga menangani 2 perintah tiap tick. Sebagian dengan 2 buah 486 dalam satu chip, terdapat perubahan yang besar dalam bus sistem. Lebarnya lipat 2 menjadi 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 60 MHz. Sejak itu, Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja pada sistem bus 60 MHz. Jadi ada P90, P120, P150, dan P180. Dan sisanya bekerja pada 66 MHz pada P100, P133, P106, dan P200. Selanjutnya ada Cyrix 6x86. Chip ini dari perusahaan Cyrix juga yang diperkenalkan 5 Februari 1996. Ini merupakan tiruan Pentium yang sebelumnya yang lebih murah. Chip ini kompatibel dengan Pentium karena cocok dengan soket 7. Cyrix ini juga memasarkan CPU-nya dengan membandingkan pada frequential clock Intel. Cyrix 6x86 dikenal dengan unjuk kerja yang buruk pada floating point-nya.
Selanjutnya ada generasi kelima ada AMD.